Oke, aku share screen. Nah ini ya, sudah kelihatan. Jadi segmen pipanya dibagi terserah menjadi satu ruas dan lain-lain sehingga dia ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini bisa diambil dari luas pelayanan, rencana luas pelayanan tadi yang disampaikan. Oh ini secara tata ruang dia akan menjadi berapa ribu luasnya, maka jumlah penduduknya kalian bagi satu rumah di sana itu luasnya adalah 100 meter persegi gitu ya. Satu rumah isinya 5 orang bisa menjadi jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk di sini ada dua alternatifnya. Yang alternatif pertama adalah menghitung jumlah penduduk real di lapangan. Sehingga pipa yang terlayani ini kanan kirinya ukurannya sekian, jumlah pelayanannya sekian jelas. Untuk mencegah kalian itu ngawur terhadap pelayanannya sekian gitu. Karena pembebanan pipa itu per segmennya akan dihitung berdasarkan jumlah rumah yang akan masuk ke situ. Jadi bukan kalau proyeksi penduduk secara global kan kalian tidak mengetahui ya per segmen A, segmen B itu kan detail berapa yang masuk. Tapi kalau kalian menghitung detail blok berdasarkan luas wilayah dan rumah, maka dia akan dapat perkiraan jumlah penduduknya. Berarti yang blok itu yang 30% itu ya, Pak? 30% apa ya? Soalnya kayak diajarin sama mbaknya kemarin itu, kita kan ngambil pelayanannya itu di sekitar pipa ya, Pak. Terus diambil dari 30%. Ya kayak 30% dari pipa ngikuti pipanya gitu loh, Pak. Jadi kayak itu buat luas pelayanan 30% gitu. Iya itu maksudnya itu dalam sebuah tata ruang ya. Itu kalau kota mungkin dia akan cocok ya 30% dari wilayah kota itu terbangun bisa gitu. Misal satu kelurahan itu punya luas 100 hektar, maka wilayah yang terbangun untuk rumah itu bisa 30-60%. Pendekatan itu juga boleh. Tapi yang saya sampaikan ya lebih gampang kalian ngitung jumlah rumahnya, kemudian dikira-kira lagi luas rumahnya ini akan berkembang. Misal di jalan ini dia akan sampai lapis ketiga, nah itu kalian perkirakan aja. Oh, rumah di situ tuh perkiraannya akan luasnya 100 meteran gitu ya. Nah itu kan nanti bisa dibagi luas tanahnya dan lain-lain. Tinggal dikalikan aja. Baik, Pak. Banyak metode, tapi yang penting tuh kalian ngerjakannya logis gitu. Nggak berdasarkan perhitungan proyeksi yang nanti malah nggak nyambung di lapangan. Karena saya pernah desain ya, desain itu saya desain teknisnya benar gitu ya. Waktu sampai ke lapangan ternyata nggak ada orang yang mau nyambung pipa itu. Saya desain air minum mungkin 20 miliar tuh sudah dibangun. Sudah di lapangan nggak ada yang mau nyambung, kerik-kerik banget ya. Itu desainnya akhirnya direview berubah total lagi, nambah berapa miliar lagi. Sometimes sebenarnya nanti harus sampai detail orang itu mau nyambung atau enggak, di mana penyambungannya, sehingga ukuran pipa itu banyak pelanggan itu akan sangat mempengaruhi dalam input desain. Daripada nanti kalian sudah bangun puluhan miliar, apalagi kalau PAP ya bisa 50 miliar dan lain-lain, nggak kepake kan dosa kalian juga sebagai engineer nanti gitu ya. Itu pengalaman saya dan harapannya kan lebih bagus lagi. Nah, setelah dapat jumlah penduduk dari luas wilayah tadi, bisa dikalikan Q rata-rata, itu sudah hal yang biasa. Kemudian F-peak, rumusnya macam-macam, terserah pakai yang mana, boleh. Terus dapat Q-peak ya. Oke, kita mendapat Q-peak dari pipa yang ideal. Nah, terus kita masuk ke slide ini ya. Ini slide yang paling penting dan kalian tuh blunder aja kalau ngerjakan. Mohon diperhatikan dan nanti bisa diulang-ulang bagian ini. Tinggi tanah, tinggi akhir itu per segmennya berapa? Itu adalah data dari Google Earth.
tinggi pipa awal dan akhir itu dihitung berdasarkan kemiringan dari pipa itu. Oke ya, ini dihitung berdasarkan kemiringan dari pipa. Misal kalau di awal tanah, Berarti ini gimana? Gimana Rael? bukan pipanya yang ikut kemiringan tanah ya Pak? Bukan. Gini dulu, persepsinya adalah HP awal, HP akhir itu adalah didapat dari slope-nya ini ya. Oke, slope yang dipakai mau slope pipa atau slope tanah. Itu tadi Slope berarti yang tergantung dipakai kondisi di lapangan ya. ada dua macam. Misal nih, yang didapat slope pipanya adalah 0,32%. Dan slope tanahnya adalah 0,3%. Maka slope pipa lebih tinggi daripada slope tanah. Maka yang dipakai slope pipanya. Ini semua tanahnya datar 0,01, 0, gimana? Oh, ini sama ini 0,3% tanahnya, slope-nya 0,1, maka yang dipakai adalah kemiringan tanahnya gitu. Sehingga kalian menggambar garis kontur, itu ada garis kontur berdasarkan tanah, ada garis kontur berdasarkan pipa. Makanya langsung membuat potongan melintang di sini. Kalau enggak kalian nggak akan dong nyambungnya kemana. Jadi pipanya itu bisa kedalamannya bisa lebih dangkal, bisa lebih dalam, itu tergantung dari kemiringan dari pipa itu. Kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan pada teman-teman yang kalian hadir ke rumah saya itu ya kan, bisa lihat videonya itu. Jadi ada beberapa kondisi, dia bisa ikut kemiringan pipa atau bisa tetap kemiringan dari, yang penting kedalamannya itu adalah minimal 1 meter sampai 4 meter gitu. Kemarin sudah saya jelaskan di teman-teman yang datang ke rumah saya itu kan ngacunya ke situ aja. Jadi kemiringan itu ada yang mengikuti kemiringan tanah, ada yang mengikuti kemiringan pipa, atau tetap kemiringan pipa walaupun tanahnya juga lebih curam, tapi nanti dia mentoknya di 1 meter tadi. Kalau dalamnya sudah 1 meter dan tanahnya lebih miring, maka kalian tetap menggunakan tanah gitu. Nah, ini ada yang mudeng nggak ya ini ya? Mudeng-mudeng. Jadi, aduh nggak bisa gambar ya di sini saya. Ada whiteboard Pak? Nggak ada. Pakai whiteboard ya? Saya kira di Meet. Oke. Pakai pen coba ya. Ini pen ya ini ya. Ini ada pen, sudah kelihatan kan ya? Ada Pak. Sekarang saya akan menggambar kontur tanah dulu. Kontur tanah ini datar, kemudian dia curam, kemudian dia naik gitu ya, terus datar lagi. Oke, sekarang kalian bayangkan pipanya kayak gimana ini. Kalau nanam pipa kayak gini gimana? Ini ya, saya sampaikan. Maka penanaman pipa itu kalian juga harus langsung memahami potongan melintangnya. Jangan kalian lihat Excelnya, bakal pusing kalian lihat Excelnya. Pertama saya sampaikan jika
Apa itu? Nggak bisa di zoom sedikit. Jadi, jika kedalaman awal, titik awal itu adalah 1 meter. Oke, di sini ya. Ini 1 meter ya. Di sini ada main dulu 1 meter. Kemudian kalian hitung pipanya kemiringannya adalah misal 1% atau terserah lah berapa, 1% gitu ya. Maka pipa dia akan miring kayak gini. Oke, dapat ya. Maka tinggi awal pipa, kedalaman awal pipa, akhir pipa, dia akan ikuti terus. Mau di sinilah, mau di sinilah, mau di sinilah. Maka dia akan mengikuti terus gitu ya. Sesuai dengan kemiringan pipa, sesuai dengan hitungan yang ideal. Nah, terus kalau sampai sini, kalau kalian terusin, kan nggak mungkin tuh bisa keluar Tembus, tanah Pak. gini kayak gini kan pipanya kan. Nah, tembus kan. Iya, Pak. Padahal kemiringannya harusnya ya segitu gitu ya. Berarti kalian harus mengikuti kemiringan dari apa? Tanah. Berarti dia turun. Nah, ini kemiringannya kalian tanah. Terus sampai sini. Loh, ini kedalamannya dia sudah landai lagi. Maka kemiringannya akan mengikuti pipa lagi. Jadi dia diasumsikan sebisa mungkin dia sedangkal mungkin pipa itu. Nah, ini kedalamannya sudah 4 meter. Maka perlu dibuat apa tadi namanya? Pompa ya. Nah, perlu dibuat sumur pompa. Nah, pompa ini naikkan pipa sampai atas lagi 1 meter, maka nanti hitungannya berapa persen dia akan miring lagi. Oke, gitu. Maka sembari kalian tuh membuat Excel, kalian tuh buat tuh potongannya kayak gitu, biar kalian tuh nyambung. Jangan sampai kalian lihat Excelnya tapi nggak nyambung urutannya kemana. Jadi kemiringan pipa itu didasarkan oleh perhitungan asli minimal. Jika memang dia akan tembus tanah, maka dia bisa dimiringkan berdasarkan slope tanah. Tapi ketika dia sudah tanahnya tidak terlalu miring lagi, maka dia bisa menggunakan slope dari pipa lagi. Kalau kedalaman 4 meter, dia dipompa lagi, miring lagi. Oke, ini disimpan, kemudian baru lagi. Berarti kalian, kalau seandainya ada pipa dengan garis lurus seperti ini, di sini kedalamannya 4 meter, kedalaman pipa ya, di sini 1 meter, maka area pelayanan yang terjadi adalah seperti ini ya. Kalau seandainya di daerah yang datar ya, maka pipa sekunder kalian tuh bisa ini panjang, sini panjang, tapi sini pendek, area pelayanan cuma gini. Oke gitu ya. Jika kalian pengen di sini ada daerah pelayanan yang cukup luas lagi, ini bayangkan nih pipa primer ya, yang hitam ini pipa primer, maka pipa sekunder ini ke sini, ini nggak bisa dong, ini menjadi pipanya lebih dalam. Tempat saya Pipanya akan menjadi lebih dalam jika ini datar, maka di sini harus dikasih manhole gitu ya, dikasih pompa.
biar dia dinaikkan ke sini ke atas, kemudian dia turun lagi ke bawah. Oke, itu konsepnya, dua konsep. Ada yang ditanyakan? Pak, aku mau bertanya, Pak. Kalau untuk jalur primer itu, misalnya IPAL-nya 2 itu berarti primernya boleh 2 atau gimana ya, Pak? Iya, ya boleh berapa aja. Kalau IPA masing-masing lah, masing-masing punya primer masing-masing. Soalnya kan ada yang jalan utamanya itu kan nggak melewati seluruh kelurahan gitu kan. Jadi nanti itu bikin IPAL yang baru lagi gitu ya, Pak? Tergantung kemiringan tadi ya, tergantung kemiringan, tergantung investasi. Ya, yang penting secara teknis dia bisa terlayani atau enggak. Ya, oke Pak, terima kasih. Oke, oke. Izin bertanya lagi Pak. Ya, Pak. Setahu saya pipa sekunder sama pipa primer itu nggak langsung nyatu gitu kan Pak ya? Oke, belum dijelasin ya. Itu pertanyaannya adalah pipa primer dan sekunder itu seperti apa? Jika kita lihat suatu pipa, ini tanahnya datar. Pipa primer kita buat warnanya merah, kemiringannya adalah sekian. Nah, pipa sekunder, saya bilang nggak ada pipa tersier ya. Di sini setiap saat tuh ada manhole, 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 manhole. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada rumah, maka dia itu langsung bisa masuk ke saluran pipa. Boleh primer, boleh sekunder. Kalau ada rumah gitu ya. Jadi dia bisa langsung tapping di sini, langsung tapping di sini, tapping sini, boleh setiap rumah. Tapi masalahnya kalau ini sudah dalam banget, misalnya sudah kedalamannya udah 2 meter, itu kan susah masukinnya. Maka perlu pipa sekunder. Miring lagi sini. Ini nanti dari awal lagi miring lagi ke sini. Sehingga rumah itu dia masuk di sini, masuk sini, masuk sini. Tidak menggali dari pipa ke pipa utamanya karena terlalu dalam. Nah, ini manhole ya. Jadi dia nyambungnya ke manhole, jatuh, ke manhole, jatuh. Udah gitu aja. Berarti bukan pipa primer yang ngarah ke ini ya Pak, tapi pipa primer yang searah dengan bukan pipa sekunder yang ngarah ke kelurahan gitu, tapi pipa sekunder yang searah sama primer ya Pak, yang di hitungan yang itu. Oke. Nah, itu Pak, searah. makasih. Boleh tidak searah pun boleh. Misal pengen seperti ini juga boleh. Nah, gitu. Warnanya. Gini juga boleh. Nah, boleh macam-macam. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi pakai desainnya kalian? Silakan jika ada yang pengen bertanya lagi.
Nah, saya mau bertanya lagi. Ya, Kan kalau di daerah saya itu ada kolam retensi ya Pak. Kalau itu nanti itu dimasukin atau enggak ya? kolam retensi itu apa maksudnya? Jadi itu tuh jadi kan kan kalau daerah saya tuh dialirin sama Sungai Citarum gitu. Biasanya kan suka meluap gitu setiap tahunnya. Jadi dibangun kolam retensi biar air luapan dari sungainya itu ke sana gitu. Eh, kolam retensi itu berbeda dengan saluran sewer system ya. Kita akan membedakan saluran black grey water dengan saluran hujan. Kalau retensi berarti dia termasuk saluran, dia tidak boleh digabung. Kalaupun ada sambungan, berarti dia adalah saluran penggelontor, boleh ya. Jadi membuat suatu sistem katup yang ngambil dari kolam retensi atau sungai yang fungsinya untuk menggelontor saluran supaya tidak mampet. Nah, itu boleh. Oke, gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Pak Arya izin bertanya. Oke. Jadi kan di daerah saya itu ada rel kereta api. Ini kok gambarmu kucing ya, Tita ya? Oh iya, padahal udah diganti, Pak. Udah diganti? Oh, tetap kucing ya? Aduh. Apa? Kalau di daerah saya kan ada rel kereta api. Itu kebetulan ada apa ya, jalur primernya itu motong itu gitu, Pak. Itu nanti penanaman pipanya gimana, Pak? Ini case khusus ya. Jadi kalau memotong saluran jalan, kemudian kereta api itu memang harus izin ke dinas terkait sehingga kalian mendapatkan rekomendasi teknis cara pemasangannya gimana. Memang saya tidak mengajarkan detail di situ karena itu nanti lebih spesifik banyak. Kalau ya dibuat seperti biasanya aja nggak apa-apa. Dibuat seperti adanya aja nggak apa-apa. Kecuali kalau sungai ya, ada sungai yang dalam, nah itu berarti kalian perlu membuat jembatan. Kalau rel kereta kan kalian nggak bisa membuat jembatan di atasnya, atau jelek banget ya, ada pipa naik ke atas, terus sini rel kereta api gitu, padahal pipanya pipa sewerage gitu. Itu tetap pakai bawah, bisa pakai sifon dan lain-lain. Tapi anggap aja itu biasa aja. Kecuali sungai yang besar. Kalau kalian melewati sungai yang besar dan lebih dalam kedalamannya daripada pipanya, maka kalian perlu buat pompa terus lewat atas jembatannya. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, mungkin seperti itu. Nanti kalian bisa lihat dari video-video yang lainnya untuk lebih jelasnya. Dan saya harapkan nanti yang bisa di Semarang bisa ketemu saya untuk asistensi secara manual.
dan harus dicetak ya. Kalau mau diskusi harus dicetak sehingga saya ngerti yang kalian diskusikan itu apa. Nanti UTS-nya minggu depan akan take home dan saya memang ambil dari tugas terstruktur kalian masing-masing. Terima kasih. Jika ada yang bergabung dengan seminar setelah ini terkait air minum, itu akan cukup menarik karena saya akan membahas tentang kebijakan nasional yang saya dapat di Bappenas, salah satu kegiatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.